Tes. Hmm? Assalamualaikum anak-anak. Apa suara Ibu jelas? Waalaikumsalam Bu, jelas Bu. Alhamdulillah. Punten tadi koneksinya ya. Baru 52 orang ya. Oke, kita mulai aja dulu deh ya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin pada masbuk ya. Ibu coba screen recording. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Ya, pada hari ini Ibu akan lanjutkan bahasan kita tentang gradien, kemudian divergensi dan curl ya. Ibu sekarang coret-coret tulis tangan aja deh ya. Nah, apakah coba Ibu share screen dulu? Mohon konfirmasi ya. Oke. Apakah sudah ada di layar? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, ya. Kita mulai dari gradien dulu ya. Gradien, kita mulai membahas tentang gradien ya. Gradien. Ini kita ambil contoh, misalnya diketahui potensial listrik ya di suatu tempat itu memiliki katakanlah persamaannya misalnya 3R kuadrat
cos theta cos pi gitu ya dalam satuan volt. Oke, bisa dilihat ya. Kita diminta di sini nanti Ibu bagikan ininya ya video recordingnya. Tapi kalau kalian bisa secara mandiri itu juga sangat baik ya. Misalnya kita diminta tentukan gradien ya, tentukan gradien potensial listrik sebut saja di titik P ya, di titik P. Oke, sebentar. Ini di titik P. Di titik P. Di mana P-nya adalah R sama dengan 2 meter, lalu theta sama dengan, ini ke sini ya, di sini 0 derajat, kemudian pi sama dengan 90 derajat. Oke, gitu ya. Jadi, nah, kalau persamaan ini kita bisa lihat bahwa dia dalam sistem koordinat bola ya. Berarti yang ini dalam sistem koordinat bola. Ini bola ya. Sudah jelas bola karena ada unsur R, ada unsur theta, lalu ada unsur pi ya. Maka rumus gradien potensial listrik untuk bola, oke, untuk bola ya. Kita lihat rumus gradiennya. Berarti gradien potensial listrik, gradien P, ini ditulisnya adalah del, gitu ya. Itu ini V begini, oke. Ya, dan ini kita putuskan bola ya. Jadi del P untuk bola itu rumusnya sama dengan di situ do P, do R, vektor satuannya AR, ditambah di situ 1/R, do P, do theta, vektor satuannya A theta, ditambah 1/R sin theta. Nah, ini nyambung ke sini ya, anak-anak ya. Nyambung ke sini, di sini ada do P per do pi, vektor satuannya api. Nah, ini adalah rumus dari gradien potensial listrik dalam sistem koordinat bola ya. Nah, P-nya sudah diketahui yaitu yang ini ya. P-nya adalah 3R kuadrat cos theta cos pi ya. Berarti kita masukkan berarti gradien P ya. Di sini kita masukkan do berarti 3R kuadrat cos theta cos pi diturunkan terhadap R diberi vektor satuan AR ya. Oke, ini kita satu-satu aja dulu ya. Ini gradien P di bidang di arah R. Kita sebut saja ini R ya, gitu ya. Kita hitung dulu yang ini satu-satu ya. Berarti ini sama dengan oke, kita turunkan terhadap R, maka yang ini yuk bareng-bareng berarti 6 R gitu ya. Cos theta tetap ya. Cos theta, cos pi tetap, vektor satuannya AR. Begitu ya. Nah, ini adalah yang di arah R. Lalu sekarang di arah berarti gradien potensial listrik di arah theta. Di arah theta ini berarti 1/, di sini rumusnya apa? 1/R ya. 1/R do masukin 3R kuadrat cos theta cos pi diturunkan terhadap theta. Nah, ingat ya, diturunkan terhadap theta, diberi vektor satuan A theta. Berarti kalau diturunkan terhadap theta, maka yang berlaku adalah yang ini saja. Yang ini ya, nah, yang berlaku adalah yang ini. Oke, dan turunan dari cos adalah min sin, gitu ya. Jadi turunannya adalah min sin. Berarti ini kita turunkan ya sama dengan 1/R gitu ya.
Berarti yang ini konstanta, berarti kita keluar ya, kurung gitu ya. Ini 3R itu adalah konstanta, 3R kuadrat. Lalu di sini ada min sin theta sebagai turunan dari cos theta, lalu cos pi adalah konstanta juga. Nah, hasilnya diberikan vektor satuan A theta gitu ya. Berarti yang ini kita coret, ini kita coret ya. Ini kita coret. Oke. Oke, gitu ya. Berarti tinggal di sini 3R ya, minnya ke depan sin theta cos pi lalu vektor satuannya A theta. Ya, gitu ya. Berarti minus 3R sin theta cos pi A theta. Oke. Coba nanti bareng-bareng ya. Barangkali Ibu keliru lagi seperti minggu lalu ya. Yang di arah R udah benar ya. Dia diturunkan terhadap R berarti 6R cos theta, cos pi, vektor satuannya AR, lalu di arah theta, itu rumusnya 1/R do P, do theta, A theta, P-nya dimasukin, potensial listriknya diturunkan terhadap theta, berarti yang berlaku adalah yang cos theta saja. Yang 3R kuadrat dan cos pi-nya adalah konstanta ya. Berarti turunan dari cos theta adalah min sin, ya, minnya ke depan, lalu 3R kuadrat dibagi R tinggal 3R, jadi min 3R sin theta cos pi vektor satuannya A theta, ya. Lalu yang terakhir adalah divergensi di arah pi. Di arah pi itu berarti 1/R sin theta do kurung ini 3R kuadrat cos theta cos pi ya diturunkan terhadap pi diberi vektor satuan API. Nah, ini hasilnya berarti sama ya, 3R kuadrat ya. Jadi yang 3R kuadrat yang ini konstanta, cos theta juga konstanta, maka yang berlaku adalah yang cos pi. Turunan dari cos pi berarti min sin pi ya. Min sin pi berarti 3R kuadrat ke depan ya. 3R kuadrat ke depan, lalu cos theta ke depan, cos theta ke depan, lalu yang ini jadi min sin pi. Min sin pi dibagi dengan R sin theta. Ya, diberi vektor satuan API. Oke, berarti hasilnya adalah 3R gitu ya. Cos dibagi sin jadi apa? Cos dibagi sin jadi kotangen ya. Kotangan tuh pakai kotan atau kotege sih nulisnya, sayang? Kotan. Halo. Kalau tangan kan gini ya. Kalau sin theta dibagi cos theta itu sama dengan tan theta ya. Oh, tan ya. Tan theta berarti kebalikannya kalau cos theta dibagi sin theta itu sama dengan 1/tan theta dan itu sama dengan kotan theta ya, kotan ya, maaf nulisnya kotan ya. Itu yang ini kotan. Nah, ini kotangen theta ya, lalu dikali ini min ya ke depan dikali sin pi. Vektor satuannya A pi. Gitu ya. Berarti min 3R kotan theta karena cos theta dibagi sin theta adalah kotan theta, lalu sin theta sin pi minnya dikedepanin berarti A pi ya. Maka divergensi gradien ya, gradien dari potensial listrik itu berarti gradien potensial listrik di arah R ditambah gradien potensial listrik di arah theta ditambah gradien potensial listrik di arah pi. Nah, kita jumlahkan yang di arah R
Yang di arah R adalah tadi ini ya. Nah, yang di arah R berarti 6R cos theta cos pi ya. Kita tulis lagi 6R cos theta cos pi vektor satuannya AR. Ditambah yang di arah theta minus 3R sin theta cos pi. Ini langsung saja di sini minus ya. Min 3R sin theta cos pi. Vektor satuannya A theta. Lalu min 3R di situ cos theta sin pi. Vektor satuannya AP. Nah, gitu ya. Oke, coba kita lihat. Ya, ini min 3R. Oh, kotan, maaf ya. Kotan. Di sini kotan. Kotangen theta. Ah, gitu ya. Kotangen theta sin pi. Oke, vektor satuannya AP. Ya. Nah, sehingga di titik observator P, tadi observator P itu berapa? 2 meter, R-nya, theta-nya 0 derajat, Pi-nya 90 derajat ya. Berarti ke sini, maka gradien potensial listrik di titik P, di mana R-nya 2 meter, theta-nya 0 derajat, Pi-nya 90 derajat, sama dengan, tinggal masukin. Oke, 6R, 6 dikali R 12 ya, 6 dikali 2 12. Jadi yang ini berarti 6 dikali 2 dikali cos 0 derajat dikali cos 90 derajat vektor satuannya AR dikurangi 3 dikali 2 dikali sin 0 derajat cos 90 derajat vektor satuannya A theta min 3 dikali 2 dikali kotangen 0 derajat dikali sin 90 derajat vektor satuannya A pi ya gitu. Oke. Nah, 12 dikali cos 0 1 cos 90 ini dulu ya. Yang ini dulu. Nah, 12 cos 0 adalah 1 cos pi, cos 90 derajat adalah 0. Berarti yang di arah AR dia 0 ya. Nah, yang di arah AR berarti dia 0. Oke. Nah, kita tulis di sini 0 AR. Kalau 0 mah nggak usah ya sebetulnya. Nah, tapi supaya tahulah bahwa dia nilainya 0 ya. 0 di arah AR, lalu di arah theta. Ini ada cos 90 juga ya. Cos 90 juga 0. Berarti 0 di arah min 0 di arah A theta ya. Nah, lalu kotangen kalau tangan 0 berapa? Tangan 0. Tangan 0 berapa tuh? Coba ada yang ini. Ibu jadi lupa. Oke, tangan ya. Kalau tangan 0 dia 0 ya. Jadi lupa Ibu. Tangan 0. Sebentar. Mana ini? Oke. Tangan 0 sama dengan 0 ya. Tangan 0 sama dengan 0. Berarti kok tangan 0 tak berhingga. Nilainya jadi tak berhingga. Jadi kalau yang tak berhingga ini, oke, kita anulir aja deh. Ya, gak apa-apa lah, tak berhingga ya. Berarti min tak berhingga di arah api ya. Ini nilainya jelek ya, 0 derajat ya. Tapi ya sudah. Jadi kotangen 0 derajat itu adalah tak berhingga ya. Gitu karena tangan 0 derajat itu adalah 0 gitu ya. Sedangkan kok tangan 0 derajat
itu sama saja dengan 1/tangen, 0 derajat. Berarti 1/0. 1/0 sama dengan tak berhingga. Nah, jadi sudah tidak terdefinisi. Ibu tadi sembarang aja observatornya ya. Berarti dia hasilnya adalah jadi gradien potensial listrik di titik P, yang mana P-nya adalah R sama dengan 2 meter, θ-nya 0 derajat, lalu Pi-nya sama dengan 90 derajat, itu hasilnya minus tak berhingga di arah api, ya, di arah api, gitu. Oke. Nah, ini mah nggak usah dipikirkan lah, karena tadi Ibu mengasih nilai observatornya sembarang, ya. Mungkin kalau θ-nya tidak 0, misalnya di θ berapa? Di θ katakanlah 9 derajat atau di sudut-sudut istimewa yang lain, ini hasilnya tidak ngaco seperti ini ya. Tetapi secara prinsip perhitungan bisa dilakukan seperti ini. Ya, jadi kalau kalian kepanjangan nulisnya bisa dipecah-pecah tuh anak-anak. Mulai dari R dulu ya, kemudian θ, kemudian ininya ya recordingnya. Sekarang Ibu mau nanya, kalau misalnya ada sebuah gradien potensial listrik itu hasilnya 0, itu apa maknanya? Ada yang tahu? Maknanya apa? Kalau gradien potensial listrik itu sama dengan 0. Ada yang bisa jawab? Maknanya apa? Kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa gradien itu fungsinya adalah untuk melihat laju arah di mana besaran vektor tersebut, besaran skalar tersebut dia maksimum. Ya, contohnya misalnya suhu, itu lilin kan, hasil dari gradien terhadap suhu di sekitar lilin arahnya akan menuju ke api lilin. Karena apa? Di api lilin itu suhu paling maksimum. Jadi hasil dari gradien itu besaran vektor yang mana arahnya akan menunjukkan ke besaran skalarnya maksimumnya di mana gitu. Kalau misalnya potensial listrik berarti ke arah di mana potensial listriknya paling maksimum gitu ya. Nah, tetapi magnitudonya menunjukkan laju paling tinggi ya, laju paling tinggi yang terjadi di daerah tersebut atau di tempat yang kita observasi ya. Nah, kalau misalnya gradien potensial listrik sama dengan 0, itu maknanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kalau sama dengan 0? Ada yang tahu? Arus yang mengalir, Halo? ada yang mengalir ya berarti arus listriknya berarti. Ada yang tahu siapa? Kalau gimana pinter? Apa? Arus listriknya tidak ada yang mengalir. Kurang tepat. Padli ya ini ya, Padli atau Padil? Padli ya? Ya. Ada yang tahu lagi siapa? Tidak ada Ya, perubahan gimana? potensial Padli ya? Padli ya? Padli. Ada yang good, tidak ada perubahan potensial listrik. Artinya di daerah tersebut potensial listriknya sama, betul? Ya, jadi merata sama di setiap tempat ya. Berarti artinya di sini ISO apa ya, sama equi ya, atau potensial listriknya sama ya. Berarti potensial listrik sama di setiap tempat ya. Di setiap tempat. Nah, konsep ini nanti dipakai di antena omnidireksional atau di antena isotropis. Nah, namanya isotropis, iso itu sama, tropis pancaran. Jadi kalau antena isotropis, maka antena itu memancar ke segala arah sang kuat.
Kalau sama kuat berarti tidak ada di arah tertentu yang lebih tinggi kan daripada arah yang lain. Ya, gitu. Nah, konsep ini akan kita pakai nanti di antena isotropis. Satu lagi di antena omnidireksional. Contohnya antena di mobil. Kalian mungkin ada yang punya mobil, misalnya di situ ada antena yang bentuknya lurus begitu. Namanya antena monopol. Nah, antena monopol itu fungsinya untuk menerima gelombang radio ya. Makanya kalian nanti bisa nyetir sambil dengerin radio. Nah, antena monopol itu antenanya omnidireksional. Kalau omnidireksional, dia pancarannya itu sama kuat pada bidang tertentu saja. Misalnya bidang vertikal atau bidang horizontal. Nah, berarti kalau pancarannya sama kuat, maka misalnya di bidang vertikal berarti di situ gradien potensial listriknya akan 0. Karena apa? Potensial listrik di bidang vertikal itu sama kuat. Ya, jadi tidak ada di bidang vertikal misalnya yang lebih kuat daripada jadi di sebuah titik di bidang vertikal tidak ada yang lebih kuat dibanding dengan di titik-titik yang lain. Jadi disebar sama kuat ke satu bidang. Itu kalau omnidireksional. Kalau isotropis di semua bidang, ya baik vertikal maupun horizontal. Tapi kalau omnidireksional hanya di bidang vertikal saja atau di bidang horizontal saja. Tapi konsep gradien ini dipakai. Nah, kalau kita mau bikin antena yang unidireksional, kalau unidireksional itu uni itu satu, direksional itu menuju ke arah. Berarti kita pengennya nih ada pancaran yang paling kuat ke arah tertentu saja. Pancaran yang paling kuat ke arah tertentu saja. Nah, maka kita harus melakukan gradien potensial listrik di situ berarti tidak akan sama dengan 0. Karena apa? Kita mengarahkan antena kita ke arah tertentu itu paling kuat. Berarti potensial listrik ke arah tertentu tadi itu akan gradien potensialnya itu akan di situ akan dihitung ya. Sehingga arah tertentu tadi itu menunjukkan nanti arah maksimum dari potensial listriknya. Ya, jadi dengan pancaran yang kuat, yang paling kuat berarti menunjukkan potensial listriknya paling tinggi. Ya, berarti nanti kalau kalian melakukan gradien potensial listrik di antena yang unidireksional, maka akan menghasilkan gradien potensial listriknya tidak akan sama dengan 0. Berarti ini daerahnya variatif ya. Daerahnya memiliki potensial listrik yang variatif. Nah, variatif ini akan bermanfaat bagi antena, salah satu contohnya ya, yang kita misalnya antena sektoral gitu ya. Kayak di BTS itu antena sektoral. Berarti antena sektoral itu nanti ada arah tertentu yang kuat, tapi arah yang lain lemah. Nah, berarti gradien potensial listrik di area tersebut tidak sama dengan 0. Ya. Tapi kalau di antena isotropis itu sama dengan 0 karena tidak ada lebih tinggi di arah tertentu dibanding yang lain. Semuanya rata. Ya. Nah, jadi itu salah satu manfaat dari gradien potensial ya. Secara matematik sudah ya. Ibu janji memberikan contoh soalnya dalam bola. Kalau dalam kartesian sama silinder mah insya Allah kalian lebih bisa ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Lanjut ke divergensi? Atau mau masih gradien? Lanjut. Oke, lanjut aja dulu ya. Baik, sekarang divergensi. Nah, divergensi itu ya, divergensi. Jadi sebetulnya manfaatnya adalah untuk mengamati gitu ya, atau menganalisis ada sumber atau tidak. Nah, sumber di sini apa? Sumber di sini yang dimaksud adalah sumber medan listrik, gitu ya. Yang menjadi sumber medan listrik. Kalau sumber medan listrik berarti apa di sini? Berarti Q, ya, atau muatan listrik. Oke. Lalu, atau juga bisa berupa medan magnet. Oke, kalau medan magnet, maka yang dimaksud sumbernya yaitu adalah arus, ya.
Ini arus. Nah, dua ini. Jadi untuk mengamati ada sumber atau tidak, ya. Atau tidak, gitu. Nah, gradien, maaf, divergensi simbolnya adalah del dot. Nah, ini del dot D bisa. Berarti ini adalah divergensi kerapatan peluk listrik. Kerapatan peluk listrik. Karena D vektor adalah kerapatan peluk listrik. Ya. Lalu bisa juga del dot B vektor. Bisa. Berarti ini adalah divergensi kerapatan flux magnetik. Kerapatan flux magnetik. Ya. Kemudian bisa juga del dot E vektor. Berarti ini divergensi dari medan listrik. Lalu yang berikutnya del dot H. Ini dot ya. Ini berarti maaf. Ini berarti divergensi medan magnet. Nah, intinya divergensi ini diberlakukan kepada vektor ya. Rumusnya dot ya. Jadi del dot D vektor. Nah, kalau namanya vektor berarti bisa D vektor, bisa B vektor, bisa F vektor, bisa H vektor gitu. Ya. Nah, contoh misalnya kita ambil divergensi terhadap D vektor. Oke, divergensi misalnya terhadap D vektor. Ya. Berarti divergensi terhadap D vektor ini langkah pertama kalian identifikasi D vektornya. Ya, ini dalam sistem koordinat apa, gitu ya. Gitu, oke. Dalam sistem koordinat apa? Identifikasi D vektornya. Lalu nanti hitung divergensinya. Ya, divergensinya. Nah, kalau D vektor dalam Kartesian, dalam koordinat Kartesian, ini susunannya ada dx, vektor satuannya ax, ditambah dy, vektor satuannya ay, ditambah dz, vektor satuannya az. Gitu ya. Lalu, D vektor dalam silinder. Dalam silinder, susunannya d rho, vektor satuannya a rho, ditambah dp, vektor satuannya ap, ditambah dz, vektor satuannya az. Ya. Lalu, d vektor dalam bola, itu susunannya berarti dr, vektor satuannya ar, ditambah d theta, vektor satuannya a theta, ditambah dp, vektor satuannya ap. Begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan identifikasi. Dia ini koordinat apa? Misalnya silinder, ya udah berarti kalian identifikasi mana d rho, mana dp, mana dz. Ya. Gitu. Rumusnya kita kumpulin lagi ya. Yang PPT yang Ibu share sebelumnya tuh, yang sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, kalian pakai aja, nggak apa-apa. Sama aja, gitu ya. Oke, kita lihat rumusnya ya. Rumusnya, contoh ya, contoh deh. Contoh yuk. Ibu kasih contoh ya. Contoh. Ya, misalnya D vektor sama dengan 5Y kuadrat AZ. Oke. Siapa yang bisa? Berapa DX? Ini satuannya kolom per meter kuadrat. Berapa DX? Di sini
Berapa dx? Kita ambil saja ini kartesian ya. Berapa dx? Berarti 0 ya. dy 0. dz sama dengan 5y kuadrat. Kenapa ini kartesian? Karena ada y. Ya, kalau 5 saja, 5 AZ ya bisa kartesian, bisa silinder ya. Gitu. Biasanya ada pemberitahuan nanti di soal, dia silinder atau kartesian. Tapi kalau udah ada y, otis dong kita ini adalah kartesian. Nah, ini dz aja komponennya ya. Seperti itu, yaitu 5y kuadrat. Contoh lain, d vektor sama dengan 2x kuadrat ax ditambah 3xy ay. Nah, ya. Berarti persamaan ini dx sama dengan 2x kuadrat ya. Lalu dy sama dengan 3xy. Kemudian dz sama dengan 0 ya, gitu. Ya, nah ini yang paling penting ya di divergensi ya. Contoh lain, misalnya d vektor sama dengan 2 rho cos pi vektor satuannya a. Sebentar, vektor satuannya a rho. Gitu ya. Ditambah 3z kuadrat sin pi a pi ditambah az. Nah, ditambah az. Ya. Berarti di sini diketahui d rho, ini udah jelas silinder ya, ada rho, ada pi, ada z. Oh ya, silinder. Berarti d rho sama dengan 2 rho kuadrat cos pi ya. Kemudian dp sama dengan 3z kuadrat sin pi. Itu dp ya. Lalu dz sama dengan berapa sayang? dz berapa? Ada yang tahu? dz berapa? 1. Good. Alhamdulillah. 1 ya. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi. Ya. Bisa ya, sayang ya? Nah, satu lagi. Bola yuk. Bola. Nanti baru kita latihan ya. Diketahui D sama dengan, katakanlah, R kuadrat sin theta cos pi vektor satuannya a theta. Nah, berarti DR-nya berapa? Sama dengan 0 ya. Terus yang ada apa? D theta. D theta besarnya berapa? R kuadrat sin theta cos pi ya. dp-nya berapa? dp-nya juga 0. Ih, enak banget kalau ada soal kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi dr-nya 0, d theta-nya r kuadrat sin theta cos pi, lalu dp-nya 0. Ya. Sip. Oke, Ibu ngasih tantangan ke kalian nih. Tantangannya adalah, mari kita kerjakan soalnya ya. Lihat rumus divergensinya ya. Atau rumusnya kita kumpulin dulu ya. Yuk, rumusnya. Rumus. Ya, rumus divergensinya kita kumpulin dulu. Rumus divergensinya, oke. Del dot D. Nah, ini kartesian ya. Sama dengan do. Jadi kalian turunkan dx ya. Jadi kerapatan peluk listrik, komponen kerapatan peluk listrik di arah x diturunkan terhadap x. Ini mah jadi lebih gampang ya. Gitu. Hasilnya kan skalar ya. Ditambah do dy diturunkan terhadap y ditambah do dz diturunkan terhadap z. Hasilnya skalar. Ya, ini kartesian. Hasilnya skalar, ingat ya. Diberlakukan pada vektor, hasilnya skalar. Ya. Kemudian, silinder del dot D. Jadi, divergensi itu rumusnya del dot. Ya, apakah ke E vektor, H vektor, B vektor, atau D vektor. Yang penting diberlakukan terhadap vektor.
Ya, lalu del dot D. Nah, sekarang silinder berarti 1 per rho, do di situ. Nah, kurung ini ya. Rho-nya dikalikan dulu ke D rho. Setelah dikalikan ke D rho baru diturunkan terhadap rho gitu. Ditambah ya, ditambah 1 per rho do dp. Nah, langsung do dp jadi dp diturunkan terhadap pi, hasilnya dikalikan 1 per rho. Lalu ditambah do dz, jadi dz langsung diturunkan terhadap z. Ya, itu skalar ya. Ini adalah silinder. Kemudian berikutnya adalah bola. Nah, bola ini paling kompleks. Divergensi dari kerapatan peluk listrik dalam bola itu adalah 1 per R kuadrat. Ya, berarti di sini do kurung R kuadrat dikali dulu dr. Hasilnya diturunkan terhadap R. Setelah itu baru dikalikan 1 per R kuadrat. Ya, ditambah 1 per R sin theta ya dikali ini do kurung sin theta ini kalian kalikan dulu dengan theta ya, jadi d theta dikalikan dulu sin theta, hasilnya diturunkan terhadap theta. Kemudian dikali faktor 1 per R sin theta gitu. Ya, lalu plus nah yang di arah pi-nya 1 per R sin theta. Ini dp diturunkan dulu terhadap pi, baru hasilnya dikali 1 per R sin theta gitu. Ya, oke, kita mulai ya. Kerjakan ya, semua orang mengerjakan. Nomor 1. Ayo, siapa yang bisa? Nomor 1. Diketahui B vektor sama dengan AY. Oke, berapa divergensi dari B vektor? B vektor itu berarti kerapatan flux magnetik. Ayo, siapa yang bisa? Hasilnya berapa? 0, Bu. 0. Betul? Yang lain setuju 0? Setuju? Nah, kita cek ya. Di sini diketahui BX sama dengan 0. BY sama dengan 1. Ya, BZ sama dengan 0. Gitu ya. Berarti del dot B vektor sama dengan do BX diturunkan terhadap X ditambah do BY diturunkan terhadap Y ditambah do BZ diturunkan terhadap Z. Ya, 0 diturunkan terhadap X, 0. Y, 1 diturunkan terhadap Y kan konstanta, 0. 0 diturunkan terhadap Z, 0. Hasilnya betul. Oke, ini kecepatan nggak neranginnya? Nah, ya. Oke, clear yang ini ya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Diketahui E vektor sama dengan X AY. Nah, hitung divergensi dari E vektor. Oh, ayo siapa yang bisa? 1, Sebutin yang bisa aku, Bu. Gimana? 1, Bu, jawabannya. Jawabannya 1. X, Bu, X. Ayo. Coba. Hitung dulu. Hitung. Mau ngirimin di grup juga boleh. Ini teh harusnya grupnya kalau 90 orang itu grup bisa nggak sih? Bisa ya? Grup ya. Memuat 90 orang. Udah bisa ya? Oke, terus ayo gimana? Siapa yang jawabannya 0? 0, Bu. 0 atau 1? Galau. Atau X? Kerjakan aja dulu. Yuk, kita identifikasi dulu ya.
Diketahui EX berapa sayang? 0 Bu. Di arah X. 0, sip. EY, X good. EZ, 0. 0. Yuk, berarti divergensi dari E vektor. Langsung aja rumusnya ya. Berarti turunkan EX terhadap X kan? 0 terhadap X, 0 ya. Ditambah, turunkan EY terhadap X. Hasilnya 0. 0. Betul 0 enggak? EY terhadap X, turunkan. Maaf, EY terhadap Y. Hasilnya 0, karena di situ variabelnya X kan? Ya, Nggak ada betul. Y. Sedangkan, ya nggak ada Y-nya, berarti dia 0. Lalu EZ 0, 0 juga ya. Berarti hasilnya sama dengan 0. Ya, betul? Nah, sip. Ya, lanjut. Ibu punya nomor 3. Siapa yang bisa D vektor sama dengan 1 per rho vektor satuannya A rho. Ini sistem koordinat apa? Silin? Minder Bu. Sok, ayo hitung divergensinya gimana? Divergensi dari kerapatan plug listrik sama dengan? Sok, kerjakan. Yuk. Gimana? Nol Bu jawabannya. Jawabannya 0? Boleh, gimana sok A? Diketahui apa? Dero Dero sama dengan? sepero. 1 per rho. Kemudian, Depi? DP-nya 0. 0. DZ? DZ-nya 0. 0. Ya, sekarang divergensi dari D vektor. Tadi rumusnya apa? 1 per rho. Rumusnya 1 per rho. Kemudian, agak luas deh. Di sini aja ya. Oke, di bawah ya. Oke, berarti divergensi dari D vektor sama dengan 1 per rho, gitu ya. Iya. Ini ya. Rho Rho, gitu ya, Iya. dikali Dero. D rho. Diturunkan terhadap rho, gitu ya. Ya. Kalau yang nomor udahlah ya. Gak Iya. usah ditulis ya. Ya udah ya. Paling yang ada hanya ini aja ya. Betul? Iya Bu. Nah, sekarang ya betul ya. Jadi kita lihat 1 per rho ya. Do kurung rho dikali berapa? 1 per rho. Dikali 1 per rho. Dikali 1 per rho. Diturunkan terhadap rho. Ya. Rho dikali 1 per rho berapa? 1. 1 turunan terhadap rho Konstanta. dari 1 konstanta, berarti dia 0. Ya, berarti jawaban yang di dalam ini rho dikali 1 per rho itu kan 1. 1 diturunkan terhadap rho hasilnya 0. Bisa ya? Bisa? Bisa ya? Oke, nomor 4. Nomor 4. Biar nggak bosan, pakai warna yang lain. Pusing, ya udah, yang ada aja. Maksudnya mau ngambil merah. Oke, diketahui nomor berapa tadi? Ini nomor 4. Sekarang nomor 5. Nomor 4 ya. Nomor 4. H vektor sama dengan 3 rho A rho ditambah 6 AZ. Sok, berapa? Ayo. Yuk. Gimana? 6 Bu jawabannya. Jawabannya 6? 6. Sok, kirimin itunya. Hasilnya ke ini, ke grup. 6. Benar nggak 6? Sok. Yuk. Siapa yang bisa?
Tak, yuk. Ya, yang bisa itu disampaikan di grup ya, difotoin aja. Yang lain juga sama. Coba Ibu pengen tahu nih yang udah pada paham siapa. Ya, ya. Ada yang sudah mengerjakan? Sudah di grup itu ada. Ah, sudah di grup. Sip. Coba. Oke. 2B udah ada. Dua-dua yang lain, 2A sama 2C belum ada nih. Ini Rizky. Oke, Rizky. Ini jawabannya 6. Nah, coba kita cross check ya. Ini rho kali 3 rho berarti 3 rho kuadrat diturunkan terhadap rho ya. Jadi 3 rho kuadrat jadi 6 rho. Nah, oke. 6 rho jadi 6 ya. Yang lainnya 0 ya. Yang lainnya 0. Coba ini Padil. Padil, oke juga 6. Sekarang di kelas yang lain 2A. Hijri, mantap Hijri. Good Hijri. 1 per row dikali 6 row ya. Jadi tinggal 6. Sip, 6. Ini jawabannya 6 ya. Ada 2C. Ayo kalau yang mewakili 2C mana nih? 2A udah ada, 2B udah ada, yang mewakili 2C mana? Yuk, 2C. Belum ada nih 2C. 2C belum ada nih. 2C paham nggak nih? Ada yang bisa mewakili 2C? 2C itu siapa aja biasanya? Ada siapa aja 2C teh? 2C. Ada yang 2C hadir di sini? 2C. Ada. Siapa nih? Ayo. Ada Himendra. Ada Mutia. Banyak tuh. Ayo siapa? Ada Atala. Oke. Jadi ini diketahuinya apa? Haro sama dengan 3 rho. Ya. Kemudian HP berapa? HP sama dengan 0. HZ sama dengan 6. Ya. Maka dipergensi dari H vektor sama dengan rumusnya, ingat lagi tadi ya. 1 per rho, rho dikali H rho. Berarti ya. Lalu diturunkan terhadap rho. Ditambah 1 per rho, HP diturunkan terhadap Pi. Ditambah HZ, HZ. Ini Ibu suaranya masih jelas enggak, sayang? Turunkan Jelas, terhadap Bu. Z. Masih jelas. Gini ya rumusnya ya, betul? Ya, rumusnya gini ya. Nah, berarti kita masukkan 1 per rho, rho dikali haro. Haronya adalah 3 rho. Ya, diturunkan terhadap rho. Ditambah 1 per rho, dari HZ-nya 6 ya.
turunan dari 6 diturunkan terhadap pi, ditambah do turunan dari 0 terhadap z. Ya, gitu ya. Nah, ini nggak konsisten ini, Bu. Ada yang disembelih, ada yang enggak. Do Z, gitu ya. Oke, yang ini berarti 1/rho turunan dari 3 rho kuadrat diturunkan terhadap rho. Ya, ditambah yang ini mah udah pasti 0 ya, karena konstanta. Lalu 0 diturunkan terhadap Z juga 0. Ya, berarti kalau 3 rho kuadrat diturunkan terhadap rho berarti 6 rho, ya hasilnya 6 rho dibagi rho. Nah, berarti jawabannya 6. Ya, oke. Nah, seperti itu, gitu ya. Oke, ya. Saya nanti terakhir ini kalian kerjakan soal ya. Satu soal untuk dipergensi ya. Untuk yang bola gitu. Nanti kerjakan soal untuk yang dipergensi, untuk yang bola ya. Nah, oke, nanti Ibu akan kasihkan soalnya di grup ya. Nah, ini paham anak-anak yang dipergensi ini ya. Nah, dipergensi ini ada beberapa kemungkinan nilai ya. Kalau tadi terhadap kerapatan flux magnetik misalnya ya. Kalau kerapatan flux magnetik mau flux listrik sama aja sebetulnya ya. Tinggal beda simbol aja. Nah, berarti ada kemungkinan nilai. Pertama, bahwa divergensi kerapatan flux listrik kemungkinannya lebih besar dari 0 hasilnya. Ya, kalau dari 0 kemarin apa kesimpulannya? Berarti ada sumber. Berarti dalam hal ini apa sumbernya? Lihat, ini kerapatan flux listrik. Konteksnya berarti ada sumber muatan listrik ya, sumber flux listrik ya. Itu berarti apa di sini? Berarti muatan listrik positif ya, positif. Nah, ada sumber yaitu berupa muatan listrik positif. Lalu kemungkinan kedua adalah divergensi kerapatan flux listrik kurang dari 0. Kemarin kalau kurang dari 0 ada apa? Yang keluar lebih kecil daripada yang masuk. Wah, ada preman berarti di dalam media yang dilalui ya. Nah, berarti jadi media yang dilalui itu berarti medianya berarti absorber ya, absorber. Seperti itu ya. Nah, contohnya nih kalau absorber tuh gini. Kalian pernah dengar nggak anechoic chamber? Anechoic chamber itu kalian coba browsing, nulisnya gini. Anechoic chamber. Kalau di image, lihat di Google Image, kayak apa tuh? Dok, ada yang bisa mendeskripsikan, kalian browsing. Anechoic chamber. Ada yang bisa? Ada yang ini browsing? Tampilin di grup, gambarnya kayak apa? Di internet, coba di Google Image. Ada? Ada, Bu. Kayak apa? Atau sebutin aja deskripsinya seperti apa yang kalian lihat di internet. Kayak gimana Kayak tuh? ruangan peredam suara, Bu. Sip, udah ada yang kirim. Kayak akustik ya, tapi ini bukan ruangan akustik sebetulnya. Ini khusus, nah itu adalah, coba cari gambar yang lebih mewakili deh, yang ada antenanya tengahnya mungkin. Ada antenanya, coba cari, dikirim ke Ibu. Ada yang antenanya. Oke, ada yang ini bisa ngirim? Yang ada gambar antenanya dalamnya mungkin? Nah, coba. Oke. Oke, Akmal. Nah, tuh bentuknya kayak itu ya jarum-jarum gitu ya. Nah, material yang biru itu ya. Ini Akmal ngirimin gambar ya.
Kemudian kalau di Akmal ya, baru Akmal 2A ya. Kita kirimin tuh. Jadi kayak ada material, ada material di dinding. Material dindingnya itu terbuat dari ada yang bentuknya seperti jarum-jarum begitu ya, jarum kayak busa, tapi bentuknya jarum-jarum. Nah, busa itu namanya absorber. Jadi fungsinya adalah, nah Edgar nih juga kirim, coba kita lihat yang Edgar. Nah, Edgar udah nemu juga ya, Edgar ya. Nah, tuh tusuk-tusuk gitu ya. Nah, itu material absorber namanya. Jadi kalau kalian melakukan divergensi ya, divergensi di luar dari ini, di luar maupun di dalam gitu ya. Divergensi terhadap kerapatan flux listrik, terhadap kerapatan flux magnetik, terhadap medan listrik, medan magnet itu hasilnya 0. Maaf, hasilnya negatif, kurang dari 0. Karena apa? Jadi si material ini, material dinding itu fungsinya sebagai absorber. Dia akan memblocking eksternal eksternal electromagnetic waves ya. Kalau eksternal electromagnetic waves itu kan berarti mengandung kerapatan flux listrik, mengandung medan listrik, mengandung kerapatan flux magnetik, mengandung juga medan magnet. Nah, jadi yang berada di dalam ruangan itu benar-benar diisolasi ya, benar-benar terpisah dari pengaruh dari luar. Nah, itu fungsinya untuk mengecek kehandalan sebuah perangkat telekomunikasi. Luas sebetulnya penggunaannya ya. Kamu misalnya bagian-bagian dari perangkat telekomunikasi, misalnya mau mengukur antena. Supaya objektif karakteristik antena itu yang nanti akan ditampilkan di alat ukur, maka dindingnya harus absorber. Karena dia akan meredam atau mereduksi atau meredam ya medan listrik, medan magnet dari luar gitu. Sehingga betul-betul yang ditampilkan di dalam ruangan di situ ada alat ukur adalah objektif yang ada di ruangan tersebut saja gitu ya. Kemudian misalnya mengetes daya uji electromagnetic interference dari mobil listrik. Nah, mobil listriknya dimasukin kayak Tesla misalnya, dimasukin atau sekarang banyak mobil-mobil Cina ya menguji electromagnetic interference gitu. Nah, itu juga harus diuji tuh. Karena apa? Kalau misalnya dia nanti ada interferensi dari luar ya, maka mobil itu tidak akan berfungsi melakukan otomasi terhadap mobilnya sendiri ya. Nanti kacau gitu. Jadi benar-benar secara fungsi mobil itu harus dia bebas. Jadi ketika dijalankan itu harus bebas dari eksternal influencernya atau eksternal interference-nya. Nah, itu mobilnya dimasukkan ke anechoic chamber ini. Nah, jadi material dinding-dinding itu terbuat dari absorber. Nah, kalau kalian lewatkan kerapatan flux listrik, maka yang keluar di dinding, ya berarti di dalam ruangan itu nanti negatif. Karena apa? Dindingnya sendiri berfungsi sebagai absorber, gitu. Ya. Nah, kalau dia ada sumber atau tidak, ini sangat bermanfaat tentunya ya. Kalau kalian misalnya menemukan sebuah benda yang asing, kalian lakukan divergensi, berikan sumber, misalnya medan listrik, ternyata yang keluar lebih besar. Wah, berarti ini ada sumber nih, kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berguna, gitu ya. Nah, seperti itu. Atau kemungkinan ketiga, divergensi dari kerapatan flux listrik hasilnya 0. Berarti ini mah nggak ada apa-apa, ya. Sing atau kosong. Ya udah, kalau kosong mah kita nggak bisa memanfaatkan, ya. Nah, kalau saluran transmisi sebagai media transmisi sebuah sistem komunikasi itu divergensinya harus 0. Ya, karena apa? Kosong di situ berarti kalau sinyal dilewatkan ya udah lewat gitu. Nah, jangan sampai bersifat absorber. Jadi divergensinya 0. Ya, jadi saluran transmisi itu kan pasif, ya. Tidak mungkin nanti kalau kalian berikan sumber ke saluran transmisi, misalnya kabel koaksial yang keluar lebih besar, nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil, maka media transmisi yang dilalui oleh medan listrik tadi itu bersifat absorber. Maka kalau kalian lakukan divergensi, kurang dari 0 nanti hasilnya di ujungnya.
Ya, itu banyak terjadi di realnya. Ya, yang idealnya adalah kalau kalian lakukan divergensi, diberikan sumber, keluarnya, misalnya sumbernya katakanlah 2 volt per meter, keluar lagi 2 volt per meter. Berarti media transmisi tadi bagus banget, ideal ya. Dia melewatkan seluruh medan listrik yang masuk gitu ya. Jadi ini kondisi ideal. Itu maka divergensinya sama dengan 0. Jadi divergensi itu banyak diterapkan di pengujian-pengujian perangkat ini ya, perangkat telekomunikasi seperti itu. Gitu anak-anak ya, itu adalah tentang divergensi ya. Satu lagi krel, ya Ibu janji krel mau ngasih soal krel ya, yang keriting-keriting itu ya, keriting-keriting. Nah, kalau krel, oke, ini krel sedikit lagi ya sayang ya, krel, ya, krel itu simbolnya masih pakai del, tapi pakai cross. Mau ke E boleh ya, mau ke H boleh. Yang penting ke vektor. Mau ke B boleh ya. Mau ke D boleh. Yang penting ke vektor. Hasilnya nanti juga vektor hasilnya ya. Hasilnya vektor gitu. Namanya cross product. Kalian memanfaatkan, Ibu contoh ya. Misalnya del cross B vektor dalam sistem koordinat kartesian. Ya, pakai determinan kan sebetulnya. Ya, di sini AX kan kalau kartesian ya. Yang ini AY, yang ini AZ. Lalu del, delnya berarti do kurung do X. Lalu yang ini do kurung do Y. Lalu yang ini do kurung do Z. Ya. Lalu ini B, B-nya berarti BX, BY, BZ. Tuh gitu ya. Oke. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kan di sini kita kasih kurung ya. Kurung buka gini besar, ini vektor satuannya AX dulu gitu ya. Lalu di sini min, jadi plus min, kata Ibu pernah ya. Min yang Y, ini di bawahnya ya. Ini yang Y gitu ya. Lalu plus lagi untuk yang ini seharusnya panjang, dipanjangkan ya, cuman nggak cukup. Ini berarti yang Z. Bukan berarti ini ke bawah ya, tapi memang memanjang ke sana ya. Gitu, cuman karena nggak cukup ya udah. Berarti Ibu ke bawahin. Oke, sekarang mengisi yang vektor satuannya AX. AX itu ada di mana? AX kan ini nih, AX ya. Berarti AX itu dia ada di baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama kita coret, kolom pertama kita coret. Berarti do, nah yang di dalam kurung ini masuk nih ke sini. Nah, jadi BZ ini masuk, lalu BY ini masuk ke sini yang ke dalam kurung. Ya, berarti hasilnya do BZ, nggak kelihatan ya, kurang ya, nggak enakan ya, kuning mah ya. Oke. Berarti do BZ diturunkan terhadap Y ya. Yang ini nih, nah ini ke sini ya, diturunkan terhadap Y dikurangi do BY diturunkan terhadap Z. Tuh. Nah, tinggal silang aja kan, ini Z yang atas, ini Y yang bawah. Yang tinggal dibalik, Y yang atas, Z yang bawah gitu. Ya. Oke, sekarang yang mengisi, ini hapus dulu. Yang mengisi AY, tapi min depannya ya. AY, coba AY. AY itu ada di AY, berarti AY itu ya, AY ada di AY, ini AY ya, ini ya AY ya. Berarti AY itu ada di baris pertama, kolom kedua gitu ya. Berarti yang ini ke sini, celuk sini ya. Lalu yang ini ke sini gitu ya. Berarti do BZ, nah bareng-bareng yuk. Do BZ diturunkan terhadap X, ini ya. Do BZ diturunkan terhadap X, lalu BX-nya masuk ke sini, min do BX diturunkan terhadap Z, gitu ya. Nah, lalu yang AZ berarti yang ini, AZ itu berarti baris pertama kolom ke-3. Tinggal do BY, do X,
do BX do Y ya. Berarti min do BY do X min do BX do Y gitu. Nah, untuk yang ini, yang komponen kedua, kalian boleh jadi positif dengan catatan ini ditukar. Yang ini ke sini ditukar. Supaya di sini jadi positif. Ya, berarti untuk yang AY urutannya dari do BX per do Z min do BZ per do X. Supaya yang ini jadi positif. Jadi positif semua bisa. Gitu. Nah, ini prinsipnya. Prinsip dari Krell. Jadi pakai determinan. Karena cross product. Ingat tools yang awal-awal Ibu kasihkan cross product. Ya. Nah, yang lainnya kalian bisa teruskan. Kita udah dapat rumus jadi kan ya. Lihat sajalah rumus jadinya. Seperti itu. Ya. Nah, contoh nih misalnya Krell. Oh ya. Krell ini ada dua kemungkinan. Ya. Ada dua kemungkinan. Jadi Krell itu ada dua kemungkinan. Ya. Jadi Krell, misalnya Krell dari H misalnya. Itu kemungkinan pertama hasilnya 0. Ya. Kemungkinan kedua hasilnya tidak sama dengan 0. Dua ini aja. Apa maknanya kalau 0? Berarti kalau 0 maka H itu berarti medan magnet konstan. Konstan atau tidak berotasi. Nah, kalau medan magnetnya konstan, berarti medan magnet statis. Ya, dia tidak berotasi. Nah, kalau tidak berotasi, maka tidak akan menghasilkan medan listrik. Ya, menurut Maxwell tidak akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik. Gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau tidak sama dengan 0, kalau dia tidak sama dengan 0, yang ini, maka berarti berarti medan magnetnya berotasi. Berotasi itu berarti arah putarnya berubah-ubah terhadap waktu. Besarnya juga berubah-ubah terhadap waktu. Ya. Maka di sini medan magnet ya, medan magnet ya. Berarti di sini medan magnet ya. Medan magnetnya berotasi. Kalau berotasi berarti dia time varying magnetic field. Jadi medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, maka akan menghasilkan medan listrik. Itu. Ya, akan menghasilkan medan listrik. Jadi syarat terjadi gelombang elektromagnetik, syaratnya adalah apa? Krell dari E vektor harus tidak sama dengan 0, ya. Lalu Krell dari H vektor harus tidak sama dengan 0, ya. Supaya nanti medan listrik dengan medan magnet itu saling melingkupi. Di sini berarti medan listrik dan medan magnet saling melingkupi. Magnet itu saling melingkupi ya. Kalau saling melingkupi itu adalah apa? Medan listrik bisa berubah menjadi medan magnet ya, atau medan listrik menghasilkan medan magnet juga sama menghasilkan medan listrik. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh medan magnet itu pun nanti menghasilkan lagi medan magnet gitu. Kan medan listrik menghasilkan medan magnet ya. Medan magnetnya sendiri menghasilkan medan listrik. Medan listrik yang tadi dihasilkan menghasilkan lagi medan magnet. Ya itulah yang disebut saling melingkupi. Dengan demikian nanti akan terbentuk yang namanya gelombang elektromagnetik. Jadi syarat sebuah gelombang elektromagnetik akan terbangkitkan kalau Krell dari E vektor atau medan listrik dan H vektor itu tidak sama dengan 0. Berarti syaratnya kedua-duanya baik E vektor maupun H vektor harus berotasi. Nah ini harus dicatat nih, kadang-kadang kan Ibu soalnya seperti itu. Ya,
Suka ada aja soal-soal yang mungkin ya kayak pemahaman gitu ya. Jadi syarat terjadinya gelombang elektromagnetik berarti medan listrik dan medan magnet harus berotasi ya, yang mana di situ berarti curl terhadap E vektor dan curl terhadap H vektor harus tidak sama dengan 0 ya. Jadi tidak boleh sama dengan 0 tapi harus tidak sama dengan 0. Nah, itu adalah fungsi dari curl ya. Betul, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk curl Ibu nggak akan ngeluarin soal dalam bentuk silinder dan bola pusing ya. Udah aja kartesian aja. Nanti di dalam itu juga tes nggak akan ya. Ibu kasih contoh. Misalnya H vektor sama dengan X ditambah 2Y ditambah AZ. Maaf, sebentar. AZ-nya salah. Ditambah AZ, vektor satuannya AX. Ditambah BX. Ya. Min, sebentar. Ditambah BX min 3Y min 2 vektor satuannya AY di situ ditambah 4X ditambah CY ditambah 2Z vektor satuannya AZ. Nah, ini jika A tidak berotasi. Tentukan A, B, dan C. Nah, siapa yang bisa? Jika H tidak berotasi, tentukan A, B, dan C. Ya. Oke. Oke, kita bareng-bareng aja ya. Coba, berarti tidak berotasi, maka del cross H harus sama dengan 0 ya. Oke, coba tadi rumusnya apa tuh? Rumusnya berarti del cross H sama dengan kartesian ya. Berarti kalian uraikan menjadi apa di situ? Kurung do HZ min do Y min do HY per do Z vektor satuannya AX ya. AX ini. Nah, gitu ya. Ditambah kurung do, ini udah Ibu tuker ya. Do HX jadi positif ya, supaya jadi positif. Do Z min do HZ diturunkan terhadap X. Ini vektor satuannya AY. Ya. Ditambah do HY per do X min do HX per do Y vektor satuannya AZ. Oke, siap? Nah, diketahui di soal di HX sama dengan apa? HX sama dengan X ditambah 2Y ditambah AZ. Ini HX ya. HY-nya sama dengan BX min 3Y min Z. Oke. Ya. Lalu HZ-nya sama dengan 4X ditambah CY ditambah 2Z. Ya. Nah, kita diminta menghitung ini ya. Yang AX dulu. Nah, kita satu-satu ya. Del cross H untuk di arah X. Nah, di arah X dulu deh. Yang di arah X dulu. Yang di arah X berarti yang ini. Yang di arah X adalah yang ini ya. Yang ini. Berarti do HZ, do Y, min do HY, do Z. Ya. Di situ do HX
do Y, min do HY, do Z. Ini terhadap vektor satuannya AX. Berarti HX, do HX diturunkan terhadap Y. Hasilnya apa? HX diturunkan terhadap Y. Berarti hasilnya do 2. Yang ini turunkan terhadap Y. Ayo. Do HX diturunkan terhadap Y. X konstanta, 2Y jadi 2, AZ konstanta. Berarti hasilnya do 2 gitu ya. Dikurangi do HY diturunkan terhadap Z. HY yang ini diturunkan terhadap Z. BX diturunkan terhadap Z, 0. Minus 3Y diturunkan terhadap Z, 0. Minus Z diturunkan terhadap Z, jadi min 1. Jadi min 1 ya. Berarti ini min gitu ya. Min 1. Vektor satuannya AX. Begitu. Ya. Oke. Oh iya, ada yang salah nggak? Ada yang salah terhadap sebentar. Oh, tar. Ibu ada yang salah nggak? Z ya. Salah ini rumusnya ya. Bukan X ya. Ini ibu salah rumusnya nih. Oh iya salah. Yang ini saya yang pinter. Ini salah, ini bukan HX, salah ibu HZ ya. Maaf, HZ kok jadi salah. HZ ya? Iya, HZ, Bu. HZ, sip, HZ. Jadi ini keliru punten ya. Kita ulangi lagi yuk, kita ulangi lagi. Ya oke. Do HZ diturunkan terhadap Y. HZ. Ini, yang ini, turunkan terhadap Y. Turunkan terhadap Y, yang HZ. C berarti. Berarti C. Lalu do HY diturunkan terhadap Z. HY. Berarti min 1 ya? Min 1. Dah. Ya. Ditambah. Itu Bu, min 1 udah. dikurang dulu. Kenapa? Itu C dikurangin min 1 kan. C dikurangi ini ya. Min 1 gitu ya, Ayah. Gitu ya? Ya, sip. Lalu yang del cross H di arah Y. Oke, yang di arah Y tadi rumusnya ini. Nah, yang di arah Y ini ya. Berarti do HX, do Z kita tulis ya. Rumusnya do HX. Ini udah ditukar ya. Do Z min do HZ do X. Vektor satuannya Y. Oke. Do HX do Z. HX diturunkan terhadap Z. Hasilnya apa? Good. Berarti A. Terus HZ diturunkan terhadap X. HZ diturunkan terhadap X. 4. Berarti plus 4. Vektor satuannya Y. Kan dikurang. Oh iya, min ya. Min 4. Nah, min 4. Ya. Gitu ya, Ayah. Teh. Oke. Min 4. Ya. Oke, terus del cross H yang di arah Z. Oke, rumusnya yang di arah Z yang ini. Berarti do HY. Nah, kita tulis ya. Do HY diturunkan terhadap X min do HX diturunkan terhadap Y, vektor satuannya AZ. Yuk, mulai. HY diturunkan terhadap X. Oke, HY diturunkan terhadap X. B itu depannya. B, bukan 6. Oh, X ya. 6. HY diturunkan terhadap X. B itu ya, Bu. Bukan. HY diturunkan ini B. Ini B. Oh, B ya, Bu. B. Kirain saya 6, Bu. HY diturunkan terhadap X, hasilnya B ya? Berarti ya? Betul? HY yang ini, HY diturunkan ya, B ya? B ya. Berarti B ini sama dengan B. Terus HX diturunkan terhadap Y. HX diturunkan terhadap Y.
Berarti yang ini HX diturunkan terhadap Y, 2. 2. Ya, berarti min 2. Vektor satuannya AZ. Ya, betul. Nah, yang ini hasilnya. Ya, berarti maka nanti del cross H, kan tadi hasilnya harus sama dengan 0. Ya, sedangkan ini adalah del cross H di arah X ditambah salah. Semangat del cross H di arah Y ditambah del, ini kasih kurung aja deh gini ya. Nah, gitu ya. Del cross H di arah Z. Gitu ya. Yang di arah X tadi apa? Yang di arah X C plus ini min ya. Min, betul ya? Yang ini jadi C plus 1 ya? Jadi Atau C minus 1 tadi? C minus 1 enggak? Atau C plus 1? C plus 1 jadinya, Bu. Jadi C plus 1 ya? Berarti C plus 1 ini AX ya, ditambah di sini yang HY yang di arah Y A minus 4 ya, berarti A min 4 AY ditambah B min, ini B min 2 atau B apa tuh? B plus B min enggak? B min 2 betul ya? Duanya positif di atasnya. Oh iya, duanya positif ya. Oke. Kalau iya ya betul. Duanya positif ya. Berarti B min 2 vektor satuannya AZ. Nah, kalau ini 0, del cross A 0, ini artinya kan 0 AZ, 0 AX ditambah 0 AY kan gitu ya, ditambah 0 AZ. Berarti artinya dari sini kita dapatkan C plus 1 hasilnya harus sama dengan 0. Maka C-nya adalah min 1, gitu ya. Lalu yang berikutnya A minus 4 sama dengan 0. Berarti A-nya 4. Lalu yang berikutnya B min 2 harus sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan 2. Jadi ya kita dapatkan C-nya sama dengan min 1. Nah itu jawabannya ya. A-nya 4, B-nya 2, C-nya min 1. Gitu anak-anak. Bisa ya? A-nya 4, B-nya 2. Nanti tolong dicek lagi ya. Ini benar atau tidak, tapi insya Allah benar ya. Itu ya. Coba dicek lagi nanti ya. Ini kalau ada kekeliruan nanti dikonfirmasikan. Oke, yang ini contoh nih tadi. Ini agak ragu nih. Do HZ per do Y, yang ini ya, yang di arah AX. Do HZ per do Y min do HY per do Z. Do HZ, HZ yang ini ya, berarti 4X ditambah CY ditambah 2Z diturunkan terhadap Y. Hasilnya C ya. C. Lalu min do HY diturunkan terhadap Z. Nah, min Z, min 1 ini. Jadi min 1. Udah betul ya. Berarti C plus 1 ya, C plus 1 AX, maka C plus 1-nya sama dengan 0, berarti C-nya minus 1. Ya. Jadi persamaan apa namanya? H-nya ya. Nah, kalian bisa masukin persamaan AH-nya, kalian udah bisa tahu ya. A-nya tadi adalah A-nya 4, B-nya 2, lalu C-nya min 1. Bisa ya. Berarti ini kita terpenuhi jawabannya A-nya 4, lalu B-nya 2, lalu C-nya min 1. Gitu. Ya. Nah, ini adalah tentang krel. Oke. Nah, mungkin Ibu cukupkan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ibu akan ngasih soal ke kalian, satu soal. Kalian tulis, soalnya Ibu akan tulis di sini ya. Kalian Ibu nanti jawabannya dikirimkan. Oke, jawabannya dikirimkan ini ya.
apa namanya? Kalau mau kerjasama pun silakan sebetulnya ya, nggak masalah. Yang penting kalian yang ngerti gitu ya. Oke, ini soalnya ya, diketahui ini soal tugasnya ya. Dikumpulkan jam 15.30. Hari ini ya, WIB di-emailkan atau nanti Ibu kasih Google Drive ya, kalian nanti masukkan ke sana ya, atau di-emailkan aja ya. Di-email ke happy.ludiati@polban.ac.id. Nah, itu ya. Di-emailkan jawabannya. Soalnya adalah B vektor sama dengan 2R sin theta sin pi vektor satuannya AR ditambah R cos theta sin pi vektor satuannya A theta ditambah, ini ke bawah ya, ditambah R cos pi A pi. Nah, gitu. Jadi diketahui B vektor sama dengan 2R sin theta sin pi vektor satuannya AR ditambah R cos theta sin pi vektor satuannya A theta ditambah R cos pi vektor satuannya AP. Kalian diminta menghitung divergensi kerapatan flux magnetik di titik A, yaitu R sama dengan 3 meter, lalu theta sama dengan 45 derajat, lalu pi sama dengan min 45 derajat. Nah, ini dikumpulkan ke email. Hari ini maksimal jam 15.30. Oke. Ya. Gitu. Jadi kalian diminta satu soal saja, divergensi dari kerapatan flux magnetik. Ingat, ini sistem koordinat bola, berarti ambil rumus divergensi untuk yang bola. Kalian identifikasi seperti yang tadi Ibu kerjakan, BR-nya berapa? Ya, berarti di sini BR-nya berapa? 2R sin theta sin pi. Lalu BP-nya, B theta adalah R cos theta sin pi. Lalu yang R cos pi itu adalah BP, ya. BP. Nah, kalian diminta menghitung divergensi dari kerapatan flux magnetik di titik A, yaitu R-nya 3 meter, theta-nya 45 derajat, dan pi-nya minus 45 derajat. Begitu anak-anak, ditunggu 15.30 ya. Oke, ditulis nama, NIM, jangan lupa, ya silakan dikirimkan ke email Ibu, ya. Oke, gitu. Cukup? Untuk hari Rabu kita masuk, ya, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan Maxwell, ya, tentang persamaan Maxwell, sebentar persamaan Maxwell. Setelah itu ada kuis, ya. Kuisnya bahannya tentang gradien, divergensi, dan curl. Ya, mungkin nyampur aja pemahaman dan hitungan, tapi hitungan juga tidak akan yang rumit-rumit ya. Maksudnya tidak akan yang panjang-panjang. Jadi hitungan sederhana aja ya. Yang penting kalian boleh itu aja apa rumus yang divergensi, rumus gradien sama rumus curl boleh ditulis ya. Jadi kalian hanya open note tapi rumusnya aja. Rumus gradien, rumus divergensi, dan rumus curl. Tidak boleh menuliskan yang lain-lain. Jadi hanya rumus aja. Ya, ditulis di kertas lembar A4 atau kertas lembar yang lain, yang jelas yang boleh diperkenankan nanti Ibu periksa dulu hanya rumus divergensi, gradien, dan curl. Itu ya, tetapi soalnya nanti campur, ada soal pemahaman, ada soal ini apa hitungan. Sederhana aja, ada namanya juga kuis ya gitu. Jadi tidak akan soal yang ngejelimet-jelimet. Begitu anak-anak? Cukup ya untuk hari ini.
ada waktulah 2 hari untuk belajar ya, menginternalisasi lagi bahan yang kemarin bisa dijadikan referensi yang sebelum Ramadan ya. Ibu ada itu. Ini tuh ternyata Ibu ketemu tapi belum Ibu hapusin banyak coretannya. Coba nanti Ibu mudah-mudahan ada waktu hari ini Ibu hapus-hapus ya yang coretannya. Tapi kalau enggak juga ya udah berarti aslinya yang ada coretan Ibu akan kirimkan dulu aja untuk antisipasi ke kalian biar kalian bisa punya referensi untuk belajar gitu. Ya, gitu ya. Oke, ini Ibu akan kirimkan. Ini sambil berjalan ya. Cukup sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, gitu ya. Dari Ibu cukup. Tadi di mana ya Google Meet-nya? Oh, tidak ada. Gimana sih ngeliat Google Meet di sini? Di ini aja ya. Kok hilang? Oke, tadi di mana tuh? Ibu di Chrome nggak ada. Kalian udah terbiasa pakai tab. Oh, ini dia. Bukan. Sebentar. Di manakah? Ini dia. Ya. Ibu stop share dulu. Stop share. Oke. Seperti itu anak-anak dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi izin tutup ya. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.